billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan qadar. Sebetulnya ini kan memberikan kita, ini semua tidak nampak sebetulnya. Iman ini tidak nampak, sama dengan roh kita. Makanya ini suatu kehidupan yang harus memang kita pelajari. Sama dengan sebetulnya mengapa rukun Islam itu menjadi dasar arkanul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebetulnya sama. Karena kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Namun bagaimana pembuktiannya sekarang? Bukan hanya secara lisan saja. Kalau mungkin anak-anak ya sudah hafal ini. Luar biasa ini dia sudah mati hafalnya ini anak-anak. Tapi apakah betul-betul kalau orang dewasa ini bukan hanya sekedar lisan saja. Tapi wa takriru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amarun bil arkam. Ya, diucapkan oleh lisan itu sendiri, ditentukan oleh hati, dan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itulah sebetulnya keinginan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita tidak bisa memungkiri bahwa angan-angan itu akan datang, tetapi terkadang kita harus melawannya. Kita akan disuruh untuk mengingat Allah. Sehingga ini akan memberikan satu keyakinan yang mutlak kepada kita. Makanya setelah kita memiliki iman ini harus kita berilmu sebetulnya, mempunyai ilmu. Hadir dalam majelis itu yang membuat kita untuk istilahnya menambah kita punya keyakinan untuk meningkatkan iman. Karena iman ini dia sifatnya tidak stagnan, dia tak statis, terkadang turun, terkadang naik. Inilah yang membuat kita harus istilahnya membuat ini. Sehingga untuk menciptakan suatu ketakwaan ini di sisi Allah, istilahnya takwa adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sebetulnya puncaknya kalau takwa harus melalui iman, ilmu, amal dan ikhlas kepada Allah. Tetapi sayap kedua ini menjadi pedoman yang kuat. Karena hasil daripada iman ini adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawassawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sedialah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iman ini menjadi pondasi. Iman ini untuk mencapai kehidupan yang baik dalam dunia akhirat harus seiring sejalan ini iman dan takwa. Makanya kalau iman kita dipertanyakan itu ya harus ke dalam ini, ke dalam diri kita. Makanya di Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mendengarkan hatinya disebut Allah disebut, itu hatinya akan menjadi tenang itu. Makanya ini akan menjadi iza zukrullah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut itu hati kita menjadi tenang. Bagaimana menghadirkan Allah terus-menerus dalam hati kita? Artinya berzikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tetapi dalam bentuk perbuatan baik. Itu adalah sebetulnya takwa. Namun dasar pondasi yang dimiliki adalah iman sebetulnya. Karena dari positif berpikiran positif itu dari hati yang betul-betul bagaimana bisa dibarengi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari ini yang kita lakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kita selalu mengatakan alhamdulillah, subhanallah, tetapi pada akhirnya perbuatan kita ataukah pikiran kita di dalam ibadah itu tidak sesuai dengan praktek apa yang kita lakukan di lapangan. Sebetulnya
kita bisa dikatakan pasti munafik. Itu dikatakan munafik. Makanya betul-betul iman ini kan menjadikan kecenderungan kita yang harus betul-betul. Dan Allah itu memanggil kita selalu dengan kata yang baik sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia ingin menyelamatkan kita dengan kasih sayangannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita harus menyambutnya ya Allah ya Rabb. Bagaimana kita sebagai seorang yang betul-betul rendah di hadapan Allah. Karena kita hidup ini karena Allah. Yang kita pakai ini kehidupan Allah. Nafas yang kita pakai sekarang itu nafas pemberian Allah. Kalau nafas ini masuk dan tidak bisa keluar, kita sudah tidak bisa lagi, tidak akan meninggalkan dunia ini pasti. Saya kira bahwa dengan dua sayap iman dan takwa ini bisa membawa seseorang untuk mencapai puncak yang tertinggi. Tapi bisa saja juga manusia kalau dia mengabaikan daripada kedua sayap ini antara iman dan takwa ini dan mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia juga akan menjadi manusia yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pengantar dulu dari kami. Mungkin dari Iya, terima kasih Pak Kamal untuk tausiahnya yang sudah hadir di sore hari ini dengan topik kita dua sayap kehidupan. Baik, yang mau bergabung silakan sahabat budaya mau menelpon bertanya kepada Ustadz kita di sore hari ini, Ustadz Kamal 0811 400 9250. Boleh langsung bertanya sama Ustadz tentang topik kita. Di bulan Ramadan pastinya banyak hal yang perlu kita lakukan, terutama iman dan takwa. Ini yang perlu ditanyakan. Tadi Pak Ustadz bilang iman itu turun naik katanya. Oke, baiklah. Manusia itu tidak selamanya imannya tuh di atas terus. Pasti ada godaan-godaan setan ya gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Boleh, silakan di 0811 400 9250. Mungkin ada kendala-kendala di bulan puasa ini, nonton terus ada ini, ada apa lagi namanya, ada biasa itu lewat scroll makanan gitu, terus dilihat-lihat nih Pak Ustadz, imannya pasti goyang. Sebentar sore itu bagus ya. Ada penelpon di WhatsApp, boleh langsung kalau ada kita coba terima telepon sahabat budaya. Di telepon biasa kami juga 0811 400 9250. Biasanya yang monitor ini ada beberapa penelpon kita yang ingin bertanya tentang dua sayap kehidupan. Nah Pak Ustadz, tadi bicara tentang iman kan itu turun naik proses. Biasanya itu tepat waktu sholatnya itu besok azan pergi ke masjid. Terus ini sholat zuhur ya, sholat asar sebentar nanti bisa selesai azan baru pergi lagi, atau tidak pergi lagi ke masjid karena ada pekerjaannya Pak Ustadz. Nah bagaimana untuk menjaga iman itu tetap selalu pada posisinya, atau susahkah itu Pak Ustadz? Adakah tips yang bisa mempertahankan iman itu tetap pada posisinya? Boleh, silakan Pak Ustadz. Ya sebetulnya kembali kepada diri sendiri sebetulnya. Pasti semua jawaban seperti itu sebetulnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menguatkan kita punya sadar. Kita harus sadar sebetulnya bahwa yang kita miliki sekarang ini adalah semua milik Allah. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebetulnya menuntut ilmu sendiri. Kalau tidak menuntut ilmu, sangat susah rasanya untuk istilahnya hanya sekedar ikut-ikutan dalam beribadah. Karena misalnya ada yang puasa dia takut karena umat Islam sendiri istilahnya gengsinya itu lebih biasanya yang dia munculkan. Karena dia Islam, misalnya satu kantor tidak mau ditegur, bilang kenapa enggak puasa, meskipun itu ada yang tidak ditahu apa kan, yang dia buka cok atau istilahnya seperti itu. Anak muda sekarang seperti itu. Tapi yang harus kita tahu bahwa inilah sebetulnya realita kehidupan yang saat ini kita hadapi. Makanya kita harus menguatkan kita punya jiwa sebetulnya. Ala bizikril tatma'innal qulub. Ala bizikri tatma'innal qulub. Dengan zikir itulah kita kuat, iman kita akan menjadi kuat. Iman ini bisa menjadi kuat. Makanya dengan istilahnya siapa sih yang memanggil kita sekilas manusia yang azan, tetapi mengapa hati kita yang tergugah? Baik Pak Ustadz, ditahan dulu ya. Kita coba terima penelpon berikutnya di WhatsApp kami. Assalamualaikum.
Ya, inspirasi Ramadan. Iya, dengan siapa Ki? Pak Marsuki. Oke, Pak Marsuki Yusuf, silakan pertanyaannya Pak. Alhamdulillah. Iya. Betul. Iya. Mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Iya, betul. Mhm. Iya. Iya. Iya, betul. Betul. Hmm. Ya. Oke. Mhm. Oke. Ya. Ya. Tentang. Oke, Pak Ustaz sudah dapat pertanyaannya Pak Ustaz. Oke. Ya. Mungkin di sini mempertahankan iman dan takwa ya, seperti itu mungkin Iya. pertanyaannya, karena ciptaannya Allah ini di surat Al Imran kayak ayat 110 mungkin, begitu maksudnya Pak Ustaz. Boleh mungkin Pak Ustaz dijawab dulu pertanyaannya sambil kita menanti penelpon di 0811 400 9250. Silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Marsuki Pak di Marsuki Telkommas. Iya. di Telkommas. Sebetulnya apa yang dikatakan Bapak ini sebetulnya komentar juga. Dia berkomentar ini, Iya, oke. tapi istilahnya bahwa setiap orang punya pandangan ya sebetulnya hampir sama kita punya dengan tujuan yang diberikan oleh beliau. Bagaimana istilahnya melihat istilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui langit dan bumi ini siapa yang sebetulnya? Dulu kan Nabi Ibrahim sebetulnya sebelum diberikan istilahnya mencari pencarian jati diri, bertahanus seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kita sekarang juga ini harus bertahanus juga, senantiasa bertahanus. Siapa yang sebetulnya ini di balik jasad ini yang selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan biasanya seperti itu kalau ada orang yang istilahnya orang kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah. Kan biasanya seperti itu. Dengan pandangan bahwa kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitasnya kita yang kita pakai termasuk kehidupan ini. Mungkin sekilas ya bos kita yang menggaji kita atau ke perusahaan yang menggaji kita, tapi sesungguhnya Allah yang memberikan nikmat. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah berfirman itu. Akulah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Jadi sesungguhnya itu Allah telah memberikan rezeki kepada masing-masing. Untuk apa fasilitas itu? Untuk kita pakai berpikir siapa yang memberikan ini semua? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pandangan-pandangan kita ini. Kenapa sih matahari ini selalu terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat, ya di gitu barat, ya. seperti itu. Iya. Dan pandangan-pandangan kita yang lain-lainnya. Ini kan sebetulnya terkadang sains itu Iya. yang belakangan ini banyak memunculkan istilahnya persamaan dengan Al-Quran, sehingga ini bisa menguatkan kita bahwa ternyata Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang indah, yang lembut sudah membahasakannya dari ulu bagaimana engkau dan memperingatkan kita, kuatkan kau punya iman.
Oke, baik Pak Ustaz. Baik, saudara penelpon, kita telepon biasa dulu Pak Ustaz ya. Sudah terjawab ya tadi Pak Marsuki untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, Inspirasi Ramadan. Iya, halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. dengan Dari Denyor di Cikuang. Denyorong di Cikoang. Oke, Denyorong, pertanyaannya silakan Denyorong. Begini Bu, kan ini bulan Ramadan. Iya, Banyak orang sering pergi salat tarawih, ya, salat isya dengan salat tarawih. iya, Tapi tidak salat subuh, tidak salat luhur, asar, maghrib, cuma ditarawih saja. Oke. Bagaimana itu puasanya atau apakah diterima puasanya kalau begitu jalannya beribadah? Iya, Cuma oke, salat isya saja dengan tarawih. oke, Dia tidak salat subuh, tidak salat luhur, apa asar. iya. Kayak hanya sholat isya dan sholat taraweh maksudnya. Cuma itu saja, Oke, salat isya baik. dengan, tarawih. Oke, terima kasih Denyorong di Cikoang. Terima Iya. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Nyorong, kita coba di WhatsApp sudah ada yang terangkat. Oke, assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Pak Taufik Abdullah. Di mana Pak Taufik? Urip. Oke, silakan Pak Taufik. Iya, betul. Iya. Iya. Mm, mm. Oke. Oke. Iya. Iya. Mm. Oke. 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 Makasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, mungkin dari Pak siapa nih? Pak Denyorong dulu di Cikoang. Bertanya bahwa dia tidak melaksanakan sholat wajib yang empat waktu itu, satu waktu saja sholat isya dan tarawih yang dikerjakan begitu, sholat sunnah. Nah, mungkin apa yang bisa Pak Ustaz jelaskan nih? Bagaimana? Adakah dosa kah atau apakah diterima itu puasanya begitu Pak Ustaz? Atau ada perbedaan antara puasa dengan sholat itu? Silakan Pak Ustaz. Jadi kalau kita melihat bahwa ini juga adalah kembali ke iman. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi semua itu dipanggil siapa saja, imannya tipis, sedang, tebal, semua dipanggil untuk bagaimana dia berpuasa. Cuma terpanggilnya itu bagaimana, apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Okay. Tetapi persoalan sholat ini sangat memang memprihatinkan. Karena di dalam hadis itu, man taraka sholata muta'ammidan wa qad kafara jahara. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia sudah dicap kafir oleh Allah. Jadi bukan cuma pegawai yang dipecat sebetulnya, hamba pun bisa dipecat. Artinya kalau dia dengan sengaja ya, jangan sampai dia tertidur, lain juga persoalan itu. Kalau misalnya dia tidur, tapi harus diperingatkan waktu sholat. Iya. Tapi ganjarannya kalau dia dengan sengaja, taruhlah malas di Pak Ustaz. Terkadang kan seperti itu. Dia yang tadi seperti misalnya menunda-nunda, pada akhirnya tidak melaksanakan sholat. Itu sebetulnya sudah kena itu yang seperti itu. Makanya ini kita perlu bagaimana menyikapi diri kita, kembali kepada diri kita sebetulnya. Apakah kita betul-betul ini mau serius kepada Allah atau tidak? Karena menyembah Allah itu tidak ada sebetulnya tawar-menawar. Tidak ada.
Ketika misalnya disuruh sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Ketika tidak bisa duduk, berbaring. Seperti itulah sebetulnya. Makanya di sini bahwa kalau ada keluarga yang seperti itu, bagaimana kita memberikan satu sedikit pencerahan, istilahnya bagaimana memberikan wejangan bahwa bukan hanya puasanya yang kita utamakan, tetapi kewajiban kita. Ini kan sebetulnya di luar daripada Ramadan, salat itu terus menerus akan menjadi kewajiban kita. Sepanjang misalnya kalau kita sudah disalati pastikan tidak bisa sholat lagi, yang seperti itu. Tidak bisa nih Pak Ustadz, Iya. Kecuali tanah yang sholatkan ya. Makanya ini yang menjadikan Ustadz, bentuk bahwa kita harus sadar diri. Sepanjang kita hidup memakai apa yang fasilitas Allah berikan, tugas sebagai hamba adalah menyembah. Dan menyembah itu titik, tidak boleh lagi istilahnya setengah-setengah. Puasa mah tapi jam sholat dulu deh, mauku. Itu kan istilahnya tren juga sekarang, anak muda sekarang seperti itu. Makanya tidak bisa. Inilah pencerahan yang harus diberikan oleh mubalik, bagaimana iman itu sendiri, menguatkan bahwa jangan hanya kita hanya sekedar istilahnya hanya sebatas memberikan yang fikih, tapi perlu peningkatan sedikit. Sebetulnya sangat bagus, tetapi keyakinan kita ini, apakah kita betul-betul yakin kepada Allah atau tidak? Istilahnya seperti itu. Inilah yang sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, proses dari Pak Taufik ini mengatakan bahwa tanahnya diambil. Saya tidak tahu berapa jengkal, pokoknya 1 jengkal atau ya pokoknya luasannya seperti itulah, 1 meter 2 meter lah begitu. Ya terus bagaimana iman dan takwanya? Apakah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, ada orang jualan di siang hari, terus kebetulan ada yang makan di depan tempat itu, dan dia di depan umum lagi kelihatan kalau dia makan, padahal dia Islam gitu ya. Bagaimana itu, dosa atau tidak itu Pak Ustaz? Oke, yang pertama dulu Pak Ustaz. Yang pertama itu persoalan tanah. Iya. Pernah saya mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang mengambil sejengkal tanah pun saja, maka dia akan ditimpakan 7 lapis bumi itu. Ini sudah hadis ini hadis. Tetapi ini akan menjadi pembelajaran bagi. Cuma kan kita ini terkadang ya karena iman kita ini, ketakwaan kita ini ya tidak mempelajari bagaimana sebetulnya sepenuhnya Islam itu, sehingga pemahaman kita ini hanya sekedar di situ. Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, seperti itu juga. Makanya iman ini harus betul-betul kita tanamkan dengan baik. Ilmu ini harus kita pahami. Apa tugasnya ilmu? Untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana bentuk ibadah itu. Bukan hanya sekedar ruku, sujud, berdiri, bukan. Tetapi bagaimana mengingat Allah. Dan aplikasinya adalah ketakwaan itu. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita sudah tahu itu, kenapa kita terkadang ini mungkin ada istilahnya pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau misalnya antar bersaudara mungkin tidak, atau tetangga, tetapi misalnya ada pengaruh orang lain kah, istri atau siapakah, nah, itu yang bisa membuat biasa pola pikir orang itu berubah. Tentang istilahnya yang makan itu, saya kira harus menghormati lah. Ada istilahnya kejadian di sekolah anak kami itu, bahkan istilahnya jangan membalas sesuatu yang istilahnya yang menjadi salah istilahnya. Apakah saya harus lanjut? Istilahnya bahwa menghormati orang Muslim itu adab kita sama dengan ketika kita misalnya mengambil hak orang lain, itu sama dengan itu sebetulnya. Jangan sampai itu kau sudah mencuri tapi kau katakan tidak. Ini kan kamuflase daripada menghalalkan sebuah keharaman. Dia balikkan itu haram dan halal. Sama seperti itu. Jika kau tahu bahwa mereka saudaramu berpuasa, maka bersembunyi-sembunyilah. Kalau kau misalnya seorang perempuan yang ini
Jangan sampai karena kau melihat engkau makan sehingga dia misalnya mempunyai keinginan untuk makan atau apa, atau kau mempunyai sifat kenapa itu makan padahal ada di depanku, seperti itu maksudnya. Sehingga kita ini sebetulnya adab, bukan hanya persoalan amal bagaimana diterima oleh Allah, tetapi adab juga ini menjadikan kita bahwa bagaimana menghormati orang lain, baik dari segi kita toleransi dalam umat beragama atau tidak, seperti itu. Jadi coko-coko mungkin saja di Pak Ustaz maksudnya. Kalau Tapi jangan buka coko-coko. kalau perempuan tuh wajar Pak Ustaz, kalau laki-laki tidak wajar itu ya. Itu yang patut dipertanyakan tuh Pak Ustaz, kalau Iya, laki-laki haidnya di mana gitu ya Pak Ustaz ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya dulu Pak Ustaz. Ada penelpon, kita coba terima. Assalamualaikum. Oh, terputus. Dicoba lagi yang lainnya. Inspirasi Ramadan. Kita ke WhatsApp, ada WhatsApp Ibu Niar. Oke, Assalamualaikum Ibu Niar. Iya. Apa kabar? Ya, Ibu Niar, senang sekali. Sehat Jiki. Ada pertanyaan Ibu Niar? Boleh. Apa itu pertanyaannya mungkin Mbak Ibu? Vidya. Iya, oke. Oke. Oh begitu. Ya. Berdiri gitu ya. Kodong, semoga disembuhkan cepat ya Mas. Oke. Iya. Ya. Oke. Ya. Iya. Iya. Dibayar sekali. Oh. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Niar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon di telepon biasa, coba kita angkat. Oh, terputus. Baik, mungkin Pak Ustaz bisa dijawab dulu untuk pertanyaan dari Ibu Niar. Oke, ada lagi? Ya, penelpon. Oke, kita terima dulu Pak Ustaz satu lagi ya. Assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Iya. Iya. Dengan siapa lagi, Pak? Oh, Pak Taufik. Iya. Apa kenapa Pak Taufik? Iya. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Taufik. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik. Oke.
kembali sudah bergabung. Oke, dan mungkin Pak Ustaz dijawab dulu Ibu Niar, ini ada 3 pertanyaan. Dia vidya, terus apakah dia kalau habis dari kamar mandi terus dia wudu itu bisa Pak Ustaz, karena selama ini tayamum terus sholatnya juga sekarang sudah sholat duduk begitu. Dan berikutnya adalah apakah kalau dia membayar vidya itu bolehkah per minggu, jangan per bulan, atau bolehkah juga dibayarnya nanti begitu, siapa tahu dia sehat terus dia bisa melaksanakan puasa, dibayar puasanya itu yang selama dia tidak berpuasa ini. Ya mungkin silakan Pak Ustaz. Kalau yang pertama itu kalau dia Vidya berwudu oke, baik. Istilahnya kalau memang menjadi kebiasaan ataukah memang bagus juga sebetulnya. Oke. Istilahnya mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Bahkan Bilal pun itu seperti dikisahkan ketika dia istilahnya wudunya batal, diambil lagi. Dia ingin menjaga kesuciannya melalui wudu itu sendiri. Sebetulnya ini mengajarkan kita sebetulnya, meskipun ada juga orang sakit seperti itu, kalau sudah usur sebetulnya biar tidak. Tetapi kalau ingin istilahnya sebagai masalah itu untuk mendapatkan suatu kebaikan, kenapa tidak? Tidak apa-apa. Dan jikapun itu tidak apa-apa. Berwudu istilahnya tayamum saja. Jadi istilahnya kita ini tetapi ini kan istilahnya kalau tinggal bagaimana menjaga kesucian hati kita ini kepada Allah. Selain menjaga kita punya wudu secara lahiriah, bagaimana menjaga kesucian hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama juga kita istilahnya harus kita kedepankan juga. Karena ujian-ujian diberikan oleh Allah itu bermacam-macam. Kalau bukan jasad ini kalau sakit ya bisa ke dokter, tapi kalau jiwa ini yang sakit luar biasa. Makanya ini ya tergantung dari kita sendiri. Tergantung daripada ilmunya apa yang kita dapatkan. Bagaimana kita mengamalkannya, termasuk bagaimana wudu itu sendiri. Yang kedua adalah Vidya Pak Ustaz. vidya. Iya, dia mau bayar vidya, tapi ada yang mengatakan bahwa nanti PBD. Terus mungkin dia kalau bisa sembuh nanti insya Allah itu dia akan membayarnya dengan berpuasa, insya Allah begitu Pak Ustaz. Atau dia ada beberapa saran sih diberikan, ataukah bisakah dia membayarnya saat ini tapi tidak per hari, bisakah per minggu begitu Pak Ustaz. Terus kan dia hanya makannya nasi bubur dan telur Pak Ustaz. Apakah besarannya itu bagaimana tahu Pak Ustaz? Kan katanya dibayar dengan makan apa yang kita makan itu yang dibayarkan begitu. Nah, bolehkah dengan uang begitu Pak Ustaz? Oke, silakan Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya alasan yang pertama, mungkin saudaranya mengatakan bahwa dia mengharapkan semua orang mencita-citakan sehat. Ya, betul. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan kita ini hari ini sehat, besoknya sakit. Hari ini kita sakit, besoknya sehat. Itu kan permainan Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita bagaimana bertawakal kepada Allah. Salah satunya sebetulnya alasannya juga mungkin ada. Ketika dia berkata seperti itu, kita tunggu sehat saja. Tetapi kalau disuruh memilih, saya mungkin yang pilih yang kedua. Yaitu? Bahwa saya tetap bervidya juga. Oh iya. Menjaga-jaga ya, ajal itu kan tidak tahu ya Pak Ustaz ya. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita. Ya, dengan vidya itu. Dengan istilahnya bahwa kita berserah kepada Allah saja. Istilahnya kita serahkan kepada Allah dengan menjalani memberikan vidya ini, termasuk berjaga-jaga juga. Tapi kita berharap selalu bahwa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mengharap kesembuhan, selalu berdoa saja seperti itu. Tapi tidak ada juga salahnya kita tawakal juga seperti itu. Artinya menjaga iman itu salah satunya seperti itu juga. Untuk mempertahankan iman juga itu. Prakteknya juga seperti itu. Nah, tentang membayar vidya itu sebetulnya dari kemampuan kita, apakah mau bayar 1 minggu, membayar istilahnya memberikan uang, tetapi kepada orang yang tepat. Orang yang tepat. Siapa yang kita harus istilahnya berikan itu. Jangan sampai kita ini dipersusahkan, dipersulit
Iya. Dengan hal-hal yang istilahnya misalnya saya sulit untuk membayar 1 bulan. Per minggu, per 3 hari boleh, per hari boleh. Iya. Seperti itu. Ketika juga di zamannya Rasul kan seperti itu. Artinya dia memberikan sebuah kurma atau apa sesuai dengan istilahnya. Tapi apa yang kita makan ya, misalnya keseharian kita itu, misalnya orang sakit ini makannya tinggal bubur ataukah dengan telur. Ya, kalau kita mampu, ya memberikan suatu kebahagiaan kepada seorang fakir itu memberikan pahala yang sangat besar. Itulah yang sebetulnya dari video itu sendiri fungsi. Dan salah satu mungkin juga sesuai kemampuan ya Pak Iya, Ustaz ya. Keikhlasan juga Pak Ustaz keikhlasan ya. itu. Oke. Pak Ustaz, yang berikutnya adalah yang tadi dibilang jadi ini adalah kalau dia membayar puasa juga boleh ya Pak Ustaz ya. Iya. Pada saat dia sembuh Pada begitu. saat dia sembuh, kalau dia mau misalnya bayar, kan kita mengharapkan kesehatan ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku masih ingin menyembahmu ya Allah. Berikan aku kekuatan, berikan aku kesembuhan. Tetapi tawakalnya salah satunya ini karena misalnya sakitnya dia merasa bahwa ada yang berpandangan bahwa sakitku ini sudah kronis atau apa, mungkin ada yang berpandangan seperti itu, misalnya keluarganya enggak apa-apa juga misalnya bervidya atau enggak apa-apa. Itu salah satu tawakal juga, berjaga-jaga, tapi kita mengharapkan pasti kesembuhan. Iya, oke. Seperti itu. Baik Pak Ustaz, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Kita masih punya beberapa menit ke depan untuk Pak Ustaz menjawab pertanyaan tak di topik kita dua sayap kehidupan, ada iman, ada takwa begitu. Pak Saleh di Rapokaling, ada telepon? Boleh. Kita langsung terima teleponnya. Assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Apa ini Pak? Sholat. Oke. Oh begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh sudah bertanya. Pak, tadi ada ini ya, pertanyaan dari Pak Taufik ya kembali. Iya. Tadi itu bertanya apa ya? Saya lupa tadi. Ada di mana catatan saya tentang ini Pak? Yang apakah diterima puasanya? Iya. Jika dia istilahnya makan pada saat jam 11 atau jam 12. Iya Pak Ustaz. Boleh. Silakan mungkin dijawab dulu Pak Ustaz. Sebetulnya kalau di hadis Rasulullah, kalau Rasulullah itu meriwayatkan dia makannya itu ketika memang kalau saat ini misalnya di akhir-akhir itu kebanyakan Rasulullah menurut riwayat dia makan sahur itu gitu. Tapi kalau ada yang pun makan misalnya jam 1, jam 12, jam 11 tetapi dia sanggup mau menahan, enggak apa-apa. Karena kita kayak ini kembali kepada orangnya sebetulnya. Apakah dia bisa menahan lapar dan dahaga itu atau tidak? Kembali kepada orangnya. Tetapi menurut hadis Rasulullah lebih banyak dia istilahnya makan sahur itu di sekitar penghujung-hujung ketika ini. Boleh. Iya. Yang penting niat mungkin Pak Ustaz. Yang penting niat. Makanya dikuatkan itu kita punya. Begitu ya. Misalnya pun ada kan misalnya yang tidak terbangun ketika makan tapi diberikan kekuatan. Itulah sebetulnya iman yang dikuatkan ini. Tapi harus sahur Pak Ustaz ya. Iya, meskipun harus, iya. Tapi seharusnya sahur ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang istilahnya tidak sahur tapi diberikan kekuatan iman. Itu kembali kepada iman itu sendiri sebetulnya. Oke, baik. Pak Ustaz mungkin langsung dijawab ini. Pertanyaan dari Pak Saleh di Rapokaling. Kalau wanita sholat apakah sama pahalanya kalau wanita itu sholat di rumah atau di masjid begitu Pak Ustaz ya? Oke. Dengan sedikitnya ilmu kami, pengetahuan kami tentang ini, saya pernah mendengarkan ya. Sebetulnya perempuan itu diwajibkan memang di rumah, istilahnya dianjurkan di rumah untuk sholat, tetapi tidak apa-apa kalau di masjid.
Oh iya. Ya, yang diwajibkan itu memang laki-laki. Iya. Iya. Kalau taruh ikan boleh Pak Ustaz Iya, ya. tidak apa-apa. Istilahnya tidak apa-apa. Apa-apa ya. Tidak apa-apa. Artinya menjaga, tetapi perlunya pengetahuan di sini bahwa Iya. kita harus menjaga anak perempuan kita, perempuan kita. Mengapa istilahnya laki-laki? Karena laki-laki ini kan sebetulnya tidak terlalu banyak dia punya Kesibukan. bukan juga seperti itu. Apa itu, Pak? Ia termasuk ia tanggung jawab itu. Tetapi perempuan ini auratnya apanya dia harus jaga. Sehingga ini yang betul-betul ya menjadikan cerminan sebetulnya. Tetapi memang sholat di masjid itu memang pahalanya tinggi, 27 derajat itu dibandingkan sholat sendiri di rumah seperti itu. Jadi banyak orang yang mengejarnya, tetapi kalau perempuan tidak apa-apa di rumah karena berbagai macam hal alasan itu. Makanya yang dianjurkan, yang diwajibkan betul-betulnya adalah laki-laki di masjid. Sehingga memang betul-betul ya kita bisa mungkin maklum kalau perempuan kurang ke masjid atau apa kan seperti itu. Oke, baik. Ada penelpon berikutnya Pak Ustaz. Satu lagi yang terakhir. Kayaknya tidak puas mendengar kita. Assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Iya. Iya, waalaikumsalam. Iya. Iya, dengan siapa Pak? Sore. Iya Pak. Nama apa Pak? Pak Taufik lagi. Aduh, oke. Terakhir Pak ya. Oke. Singkat Pak. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Oke, Pak Ustaz mungkin yang terakhir ya. Kita tinggal 3 menit lagi nih Pak Ustaz dan closing nanti. Silakan Pak Ustaz, singkat. Ya. Dalam hadis itu Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzil bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Oke. Ya.